mendengarkan podcast ini. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, saudara pasti percaya bahwa Allah itu ada. Saudara juga percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup. Kalau saudara percaya bahwa Allah itu ada, yang mulia Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup, seharusnya kita mengalami Tuhan secara real, secara nyata dan semakin nyata. Jangan puas dengan pengenalan akan Tuhan yang saudara telah miliki dan pengalaman-pengalaman hebat yang saudara pernah lalui berkenaan dengan Tuhan ini. Tuhan yang besar, lebih luas dari jagat raya ini harus kita kenali lebih lengkap. Kita harus benar-benar mengalami Tuhan. Pengenalan kita akan Tuhan harus terus bertambah. Dan pengalaman kita dengan Tuhan harus terus bertumbuh. Sehingga Tuhan bukan hanya dipercakapkan dalam khotbah, diskusi Alkitab, atau sekedar fantasi. Tetapi Tuhan menjadi pribadi yang real, yang nyata. Di mana kita bisa bersentuhan dengan Tuhan setiap hari. Kita berinteraksi dengan Tuhan dengan interaksi yang lebih intensif dan lebih berkualitas dari hari ke hari. Sebab Allah hidup dan Tuhan Yesus itu benar-benar nyata. Itulah sebabnya saudara harus menginvestasikan waktu, pikiran, tenaga, dan segenap hidup saudara untuk itu. Misalnya seperti yang saya anjurkan, minimal 30 menit saudara mencari wajah Tuhan. Jadikan itu prime time saudara. Sementara saudara di jalan, di kendaraan, sementara saudara di kantor, sementara saudara dagang, bisnis, dan melakukan segala kegiatan, saudara harus belajar mengaktifkan pikiran perasaan saudara untuk menghayati kehadiran Tuhan. Dia hidup, jelas. Dia Allah yang eksis. Tetapi seberapa saudara bisa menghayatinya, tergantung seberapa saudara sungguh-sungguh berlatih untuk menghayatinya. Sehingga secara otomatis nanti saudara akan mengerti bagaimana hidup di dalam hadirat Tuhan. Saudara harus mengalami Tuhan secara konkret. Bukan tergantung dari apa yang saudara pernah dengar dari orang lain. Tetapi yang saudara alami sendiri, saudaraku. Harus ada niat, harus ada tekad yang kuat, yang bulat untuk itu, saudara. Jika saudara tidak berniat, tidak bertekad untuk itu, saya anjurkan, mohon maaf kalau ini melukai, cari pendeta di mana Anda mendengar suaranya dan menuruti nasihatnya untuk bisa menemukan Tuhan. Sebab kalau saudara di sini Anda tidak punya niat dan tekad untuk menemukan Tuhan, percuma jerilalah kita, saudara. Sebab pada akhirnya saudara harus menemukan Tuhan dan tidak membutuhkan siapapun, termasuk pendeta. Memang suatu hari kita akan sendiri, saudara. Suatu hari kita tidak akan dapat ditemani, tidak akan dapat didampingi oleh siapapun. Apakah itu teman hidup, orang tua, anak, sahabat, teman famili, siapapun.
tiba waktu di mana tidak ada seorang pun bisa menemani, mendampingi kita. Kita harus sungguh-sungguh mengenal Dia, saudaraku. Sebelum kita bertemu muka dengan Tuhan Yesus, kita harus mengalami Tuhan. Harus ada perjumpaan pribadi. Harus ada interaksi real dan nyata. Yang memang itu tidak akan pernah bisa diucapkan, dikisahkan, disaksikan kepada orang lain. Menjadi kesaksian di dalam batin saudara, dan saudara mengerti bahwa Tuhanmu hidup. Cari Tuhan, saudaraku. Jangan hanya ke gereja seminggu sekali, setelah itu usai doa suka-suka kita. Kita harus meng-create atmosfer hadirat Tuhan itu. Bukan berarti Tuhan kita mau permainkan. Hadiratnya sudah ada sebenarnya. Tetapi seberapa dalam kita menghayati kehadiran Tuhan, tergantung seberapa kita sungguh-sungguh mau berurusan dengan Tuhan. 70, 80 tahun umur hidup kita harus kita efektifkan untuk menemukan Tuhan. Kita bisa punya waktu yang sama 70 tahun. Tetapi apa yang dihasilkan dengan 70 tahun itu berkenaan dengan bekal kekekalan. Tergantung masing-masing individu. Sama-sama memiliki 70 tahun umur hidup. Tapi seberapa yang kita hasilkan dari 70 tahun itu berkenaan dengan bekal di kekekalan nanti. Tergantung kita masing-masing, saudara. Apakah kita hanya mau menghabiskan waktu umur hidup kita untuk sia-sia, untuk hal yang fana, yang akan lenyap dalam sekejap. Kalau kita tidak mengalami Tuhan, tidak berinteraksi, tidak bersentuhan secara langsung dengan Tuhan, bagaimana kita bisa dikatakan mengikut Tuhan? Mengikut Tuhan Yesus itu, saudaraku, sifatnya sangat pribadi. Sangat pribadi. Kalimat ini tidak sederhana, walaupun kedengarannya sekilas sederhana. Sangat pribadi. Jadi bagaimana Tuhan berinteraksi dengan setiap individu yang unik. Sebab di jagat raya ini tidak ada manusia seperti ini selain Erastus. Di jagat raya ini tidak ada pria seperti ini, seperti Yosua. Hanya satu-satunya Yosua seperti ini yang tinggalnya di Sunter. Dan Tuhan mau berurusan secara pribadi. Dan Tuhan berkata, Yosua, ikut aku. Sesuai dengan karaktermu yang khas dan keadaan hidupmu yang berbeda dengan yang lain, ikut aku. Jadi jangan dipahami ikut Tuhan itu sekedar menjadi orang Kristen. Sekarang saya mengerti banyak orang Kristen yang tidak mengikut Yesus. Tidak sedikit aktivis majelis yang tidak ikut Yesus. Dan bukan tidak mungkin rohaniwan pendeta yang tidak ikut Tuhan Yesus. Orang sering meng-create Tuhan di dalam pikirannya, saudara. Dan dia memuji Tuhan. Dia mengikut Tuhan sesuai dengan konsep Tuhan di dalam pikirannya. Kita harus back to the Bible. Kembali ke Alkitab. Alkitab yang murni. Ajaran yang murni yang Tuhan berikan kepada kita. Mengikut Tuhan itu pribadi. Karena setiap pribadi itu agung. Berharga. Tuhan menghargai setiap pribadi, setiap individu. Tuhan mau berurusan dengan setiap individu, saudaraku, secara khusus. Dan kita bersyukur kita menjadi manusia yang diistimewakan oleh Tuhan. Ada banyak orang lebih berurusan dengan yang lain lebih daripada dengan Tuhan. Dan sebenarnya banyak orang Kristen tidak tahu bagaimana mengikut Tuhan Yesus dengan benar. Mereka juga tidak pernah diajar memahami Injil yang orisinil yang diajarkan oleh Tuhan Yesus.
Banyak orang yang hanya didorong untuk melestarikan agama Kristen yang mereka peluk dengan pergi ke gereja, mengikuti liturgi atau misa. Tetapi mereka tidak mengenal guru dan Tuhan mereka yang harus mereka teladani secara konsekuen dan konsisten. Mereka tidak berinteraksi dengan Tuhan setiap menit, dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari. Sehingga mereka tidak pernah mengikut Tuhan Yesus. Orang-orang Kristen tradisi seperti ini, orang-orang Kristen yang miskin, saudaraku. Jadi sangat menyesatkan. Kalau ada orang atau komunitas atau gereja yang menyatakan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara tidak langsung artinya memberi kesan kuat bahwa kalau seseorang menjadi Kristen berarti dia sudah otomatis mengikut Tuhan. Perhatikan ucapan-ucapan orang di mimbar. Kita sebagai pengikut-pengikut Yesus. Artinya Anda yang ke gereja ini. Itu menyesatkan. Orang yang ikut Tuhan Yesus itu harus bersentuhan dengan Tuhan. Punya relation pribadi dengan Tuhan. Mengerti apa yang dia kehendaki untuk dilakukan dalam hidup ini. Dan memenuhi apa yang direncanakan Tuhan dalam hidup ini. Jadi saya harus mengatakan kepada saudara. Dan saudara pertimbangkan ini. Bahwa belum tentu saudara yang hadir di gereja ini sudah sah sebagai pengikut Tuhan Yesus. Anda belum tentu sudah dinyatakan sah sebagai pengikut Tuhan Yesus. Anda hanya bersedia menjadi pengikut agama Kristen, tapi tidak mengikut Tuhan Yesus. Lalu pertanyaannya, bagaimana Pak saya menjadi pengikut Kristus yang baik? Atau pengikut Kristus yang benar? Tidak ada jawaban lain kecuali pernyataan ini. Kalau Tuhan hadir secara fisik dan bisa mengucapkan kalimat dengan mic ini, Tuhan akan berkata, ikuti teladanku. Ikuti teladanku. Anda tidak bersedia ikut teladan Tuhan, Anda tidak bisa mengikut Dia. Anda belum bisa dikatakan pengikut Tuhan. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Mari kita baca. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Filipi 2 ayatnya yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu, Kristen yang benar itu bukan mahal, sangat mahal. Nyaris tidak bisa dibayar. Yang oleh karenanya Tuhan berkata kepada orang-orang yang mau ikut Dia, hitung anggarannya. Dan Tuhan mengesankan ada banyak orang gagal. Seperti orang yang membangun menara, lalu dia berhenti di tengah jalan. Ternyata biaya yang harus dianggarkan jauh lebih besar
dari yang diperhitungkan. Ini sama dengan kalimat salib yang saudara bayangkan jauh lebih ringan dari salib sesungguhnya yang saudara pikul. Hal ini menunjukkan keagungan, kemuliaan, keselamatan itu. Keselamatan bukan harga yang murah. Kapan Tuhan bisa berkata, keselamatan telah terjadi atas orang ini? Tidak gampang. Salah satu contohnya Sakius. Jika ada orang yang pernah kuperas, kukembalikan 4 kali lipat. Separuh harta kuberikan kepada orang miskin. Loh, Sakius, Sakai. Dari bahasa Ibrani. Ini pasti anak Ibrani asli. Namanya saja sudah mengesankan sebagai orang Ibrani. Sakai artinya murni. Orang tua Sakius memberi nama itu dengan harapan supaya Sakius menjadi Ibrani sejati. Tapi ternyata keadaan Sakius bertolak belakang dari harapan orang tua. Sebaliknya justru Sakius menjadi pemungut cukai, antek penjajah. Yang paling dibenci orang Yahudi. Sebab orang Yahudi merasa berhak, maksud saya, pantasnya memberi persembahan kepada Allah. Ini pajak kepada kaisar, orang kafir, saudara. Tentu, saudaraku, Sakius membayar harga, jabatan, kedudukan, kekayaan itu dengan mahal. Dia tidak punya malu lagi. Dia disingkirkan dari masyarakat sebagai anggota masyarakat yang outcast. Apalagi orang-orang beragama memandang rendah Sakius. Tidak heran kalau Tuhan Yesus menginap atau numpang di rumah Sakius, orang bisa kritik Tuhan Yesus habis-habisan, kecam Tuhan Yesus habis-habisan karena dianggap berkumpul dengan orang berdosa. Tapi Sakius bisa menjadi orang yang diselamatkan. Tuhan berkata, ini anak Abraham. Bukan karena sekedar orang Yahudi. Tuhan berkata kepada orang-orang Yahudi, kamu ngaku anak Abraham. Bukan. Kalau kamu anak Abraham, kamu berbuat seperti yang Abraham buat. Tapi kamu anak-anak setan. Sebab kamu tidak berbuat apa yang dilakukan oleh Abraham. Tetapi Sakius melakukan apa yang dilakukan oleh Abraham. Mempertaruhkan demi imannya. Sekarang pertaruhan apa saudara untuk imanmu? Kalau nggak percaya Allah itu ada, Yesus Kristus Tuhan yang hidup, pertaruhan apa yang saudara telah taruh? Cukupkah berkata, aku percaya? Kalau cuma begitu, setan pun percaya dan gemetar. Percaya kita harus diekspresikan, diwujudkan dalam tindakan sebagai pertaruhan, yaitu memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Jadi kalau saudara berkata, apa yang harus kulakukan Pak untuk mengikut Tuhan Yesus? Tuhan akan menjawab, ikut jejakku. Saya tahu khotbah seperti ini tidak akan laku di pasaran. Yang laku, yang laris, itu Injil yang telah merosot nilainya. Dan itu bukan Injil orisinil yang diajarkan Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus meninggalkan kemuliaannya, saudaraku. Dia adalah King of all kings, Raja segala raja. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa memerintah jagat raya. Dan dia yang mulia adalah Firman yang menciptakan langit dan bumi bersama dengan Allah Bapa. Mengosongkan diri. Ibrani 2:17 mengatakan, dalam segala hal disamakan dengan manusia. Lalu apa implikasinya untuk kita dan aplikasi konkretnya? Seperti Tuhan Yesus meninggalkan kehormatan, demikian pula orang percaya harus berbuat hal yang sama. Saya mengatakan ini bukan berarti Anda menjadi orang yang tidak terhormat. Anda sulit menjadi orang yang tidak terhormat. Anda sulit.
Bahkan kalau ngomong jujurnya tidak bisa tidak menjadi orang yang terhormat. Sebab saudara kalau berbudi luhur, berbudi agung, jujur, rajin bekerja, giat, karena karakter Allah terbentuk dalam hidupmu, engkau pasti jadi orang terhormat. Engkau bisa disalahkan tapi tidak bisa dikalahkan, saudara. Bisa diinjak-injak tapi Tuhan berkata kamu lebih dari orang-orang yang menang. Kita tidak boleh mengharapkan kehormatan dari manusia. Kita bisa jadi orang terhormat, orang bisa menghormati kita, tapi kita jangan mengharapkan kehormatan dari siapapun. Ada banyak cara untuk menjadi terhormat, saudaraku. Cara yang paling banyak dilakukan manusia adalah berpenampilan yang mendatangkan kehormatan. Tentu ada yang namanya pangkat, gelar, dan lain sebagainya. Kita akan bahas di waktu yang berbeda. Penampilan yang mendatangkan kehormatan difasilitasi oleh pakaian, barang branded, perhiasan, mobil, rumah besar, dan lain sebagainya. Jangan keliru. Saya tidak katakan salah pakai baju bagus, pakai perhiasan atau mobil bagus. Tapi jangan mengharapkan Anda punya nilai, value dari barang-barang itu. Sebab kalau saudara bersikap demikian, Anda melecehkan diri saudara sebagai anak-anak Allah. Perhatikan bagaimana orang menghiasi diri dengan barang-barang itu. Mereka berusaha memiliki apa yang orang lain miliki. Yang semata-mata semua itu untuk membangun citra diri. Membangun citra diri. Anda mau pakai berlian sebesar jengkol, nggak masalah. Apa sih artinya berlian, saudaraku? Nanti di kerajaan surga, jangan-jangan kerikil rumah kita itu berlian sebesar bola voli. Loh, apa artinya? Jangan-jangan pasir di laut kerajaan surga nanti lebih berkilau dari mutiara air laut? Tidak masalah. Tapi jangan membangun citra diri dengan mutiara, dengan berlian hari ini. Nggak keliru Anda naik mobil bagus. Saya tidak menyalahkan sama sekali. Ada seorang bapak berkata, Pak, gara-gara bapak khotbah soal cincin saya cabut, saya takut ketuaan bapak. You salah. Memang antara pantas dan citra diri itu tipis. Tapi periksa dirimu. Kalau orang mencari kehormatan dari Tuhan, ia berpakaian pantas. Bukan untuk citra diri atau kehormatan. Jangan Anda berpikir dengan pakai tas harga 30 juta. Anda berharap orang begini. Kalau harga 200 juta, orang. Begitu tas harga 800 juta, orang ini. Anda berharap orang berdecak kagum. Apaan sih begitu? Jangan cari kehormatan, saudaraku, dari manusia, saudaraku. Ini yang membuat orang jadi predator, pembunuh sesamanya. Yang membuat hakim mengetok palu demi rumah mewahnya dan mobil bagus anak-anaknya. Maju tak gentar, membela yang bayar. Itu yang membuat orang sewenang-wenang terhadap sesamanya. 1 Yohanes 2, 16 dan 17, saudara. Kalau saudara percaya apa yang saya katakan, tato di hatimu, tulis dalam jiwamu, bawa pulang, dan berubahlah oleh kebenaran ini. Saya akan mengajarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Anda suka atau tidak. Tadi sudah saya katakan kepada saudara. Kalau saudara tidak punya niat untuk mengenal Tuhan, membayar harga mencari wajah Tuhan tiap hari, menghayati Tuhan, memuakkan di hadapan Tuhan. Kalau hanya setor muka, tidak punya niat untuk menjadi anak Tuhan yang benar, memuakkan kamu. Karena kamu lebih menghormati dunia daripada menghormati Tuhan.
Kalau Tuhan muak, saya harus ikut muak. Bolehlah. Tapi kalau Tuhan belum muak, aku nggak boleh muak. Artinya, tetap dengar khotbahku sampai berubah metabolismemu, metabolisme jiwamu, metabolisme batinmu, saudaraku. Saya sendiri juga sebenarnya mau benar itu susah. Karena metabolisme jiwa saya sudah rusak, saudara. Kalau orang sudah biasa enak makan sop buntut, soto tangkar, sate kambing muda, sate babi, cunyuk, sebak, centek hauce. Kita udah punya cita rasa begitu, saudara. Lalu kita lihat salad, nggak enak. Kita lihat salad hijau-hijau, kita ingat, bleh. Tapi kita mau sehat, kita berkata ini enak, itu nggak enak. Kok munafik? Tidak. Tidak munafik, aku bertekad berubah. Itu menyangkal diri. Siapa bilang dunia tidak indah? Dunia ini indah. Dunia ini cantik. Tapi aku melihat apa yang tidak kelihatan. Ansin. Kerajaan Bapa di surga. Dan aku meyakini itu lebih baik dari dunia ini. Aku harus melihat kerajaan itu. Dan makin tergambar di depan mataku. Supaya aku lebih takut akan Tuhan. Dan menunjukkan perhatianku ke sana. Kalau seorang pendeta seperti saya tidak terobsesi gila-gilaan kerajaan surga, apa yang saya bisa inspirasikan kepada saudara? Roh apa yang dapat saya tularkan kepadamu? Saya maksa diri. Jam 12:30 pagi tadi saya masih berdoa dan berkata, Tuhan, ingat aku kalau Engkau datang sebagai Raja. Saya masih takut. Kalau aku berhadapan dengan Tuhan, ternyata aku belum memuaskan hatinya. Jangan sombong. Anda pikir saya belum pernah mendoakan orang buta melihat? Saya pernah melakukan hal itu. Apakah itu prestasi yang membuat aku bisa layak di hadapan Tuhan? Tidak, belum tentu. Dari jarak beberapa meter saya tunjuk orang kemasukan setan, terjatuh, tergeletak. Saya pernah kebaktian 2/3 gedung rubuh. Maksud saya roboh ketika saya berkata dalam nama Yesus. Tidak mungkin pura-pura 2/3 isi gedung itu. Apakah itu hebat? Tidak. Tidak. Yang hebat adalah ketika engkau mengenal pribadi Tuhan. Dan engkau mengikuti apa yang Dia ingini. Walaupun itu bertentangan dengan seleramu. Ini bukan jalan yang gampang. Tidak ada jalan pintas untuk itu. Waktu panjang yang harus disediakan. Day by day. Jangan tidak menghormati Tuhan. Kalau kita angkat tangan pada waktu kita berdoa. Kita merasakan keagungan Tuhan. Kesuciannya. Kita menggeletar, saudaraku. Betapa carut marut kita ini. Betapa keadaan kita jauh dari yang Tuhan kehendaki. Makanya saya berkata, Tuhan ingat aku. Kalau Engkau datang sebagai Raja. Itulah sebabnya kita berusaha untuk belajar hidup tidak bercacat, tidak bercela. Dan itu luar biasa sulitnya, saudara. Tetapi tidak ada pilihan lain. Justru ini menunjukkan keagungan kerajaan Allah yang tidak murah. Hitung dulu anggarannya. Jangan pikir masuk surga itu gampang. 1 Yohanes pasal 2, 16-17. Mari kita baca. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata. Keinginan mata, ini maksudnya. Apa yang orang lain miliki, kamu ingin juga miliki. Supaya kamu pantas. Pantas di lingkunganmu. Pantas di masyarakat sekitarmu. Itu loh, setan membelenggu manusia. Sehingga engkau menjadi konsumeristis. Sampai tingkat afluensa. Afluensa artinya konsumerisme tanpa batas. Jangan main-main dengan satu hal ini. Kenapa? Teruskan. Serta keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup pakai satu kata sekarang. Yang lebih halus tapi sama maknanya. Apa? Keren. Sama. Keren. Ketika saya pakai baju ini, keren.
Saya berpose di depan kaca tadi. Keren ya. Ini mengkilat. Anda tahu, orang yang membuatkan. Dibilang Pak Eras, kulit Pak Eras agak gelap. Kalau Pak Eras pakai yang mengkilat, agak bagusan. Dia kasih mengkilat. Itu keluarga pernah dilanda kesulitan luar biasa, saudara. Pokoknya di ujung maut. Waktu itu, mungkin 8-7 tahun yang lalu, saya lindungi dengan segala cara yang saya miliki. Akhirnya Tuhan pulihkan, saudara. Dari jatuh miskin, terbakar rumahnya. Susah, saudara. Tuhan pulihkan. Suatu hari dia jalan di satu tempat. Bukan teller mahal. Teller di pasar yang lumayan agak padat. Dia lihat nama Erastus di situ. Loh, ini kok nama pendeta saya? Tellernya bilang, iya ini Pak Eras dari muda di sini. Dia tukang kain, saudara. Dia sering memilihkan kain-kain dan mengirim jas. Anda tahu sekali kirim 17, 16, 12 jas dan baju. Kalau Anda lihat baju saya ganti-ganti, bukan karena saya modis, karena ada orang merawat saya. Kadang-kadang di SMS, Pak, nanti pakai baju itu dikawinkan saya warna begitu, Pak. Dasinya warna ini udah saya pilih. Saya diatur sama dia. Tapi aku tahu dia sayang saya. Dia mau lihat gembalanya handsome. Dia ngatur begini. Pak, itu apa namanya? Kancingnya 1 atau 2, Pak, atau yang gimana? Pak, mesti kan Anda tahu ada baju yang ada begini-begini segala kayak pengantin itu. Dia juga yang bikinin. Pak, dipakai yang itu, Pak, bagus, Pak. Aduh, ini modis banget sih. Tapi saya pakai kenapa? Dia pengen lihat saya pakai, saudaraku. Aku dibelenggu oleh orang dengan cara demikian. Tapi dia sayang, saudara. Tulus. Jadi ketika saya memantaskan diri, ini saya mau citra diri atau mau pantas? Nggak masalah. Nggak masalah. Bukan untuk keangkuhan hidup. Amin. Anda mau pakai berlian, terus nggak enak Pak Eras. Jangan begitu. Tuhan ciptakan berlian untuk dipakai di tangan. Oke? Berlian bukan untuk ditelan. Lu mati. Kalau bengkoang dikunyah. Kalau berlian dipasang di tangan, nggak enak Pak Eras. Kalau saya memang tidak terlalu perlu. Kecuali saya lagi pergi kemana di jalan saya pasang begini kelihatan cakep kan. Masa aku pakai berlian sambil saudaraku sekalian? Enggak lah. Jangan saudara pikir saya nggak punya batu bacan. Saya punya. Karena sebelum orang gila bacan, 5 tahun yang lalu saya sudah punya usaha penyulingan minyak asli di daerah Bacan. Saya bawa berkilo-kilo. Waktu itu masih murah, saudaraku. Jadi saya jualin murah, digergaji, yang gergaji motong ngambil, saya biarin karena ya udah deh. Ternyata harganya hari ini besar. Aku menyesal. Aduh, kenapa mahalnya baru sekarang? Yang saya sisakan yang warna kuning, coklat ada begitu. Tapi saya pikir, waduh, kenapa waktu itu saya nggak simpen ya? Waduh, hijau-hijau gede-gede begini Pak. Digergaji Pak. Saya nggak ngeliatin loh Pak. Waktu masih murah batu bacan. 5-6 tahun yang lalu, saudara. Waduh, saya nggak suka mahal ya. Tapi saya terhibur dengan satu suara begini. Kamu punya batu lebih mahal dari batu bacan. Batu penjuru. Iya. Saya pernah juga di Bekasi, saudara. Tanah itu harga 50.000. Dikasih pun orang mau kasih kalau mau bikin sertifikatnya, asal bikin sertifikatnya dikasih. Seabrek-abrek, saudaraku. Karena itu rawa campur tanah. Saya nggak peduli. Hari ini perumahan 1 tanah di atas 4 juta. Nyesel lagi, saudara. Jadi kalau saya lewat tempat itu, aduh, kenapa dulu aku nggak taruh di sini 1-2 hektar ya? Tapi saya diingatkan, LP3. Amin Pak. Nggak apa-apa. Jadi yang hari ini tidak punya tanah luas, nggak apa-apa. Kita senasib. Tapi kita bisa punya tanah di kerajaan surga. Kalau saya ngomong begini, Anda jangan pikir bercanda. Saya serius. Walaupun lucu. Karena kematian itu pasti. Jangan berpikir, Pak Eras kalau khotbah nggak logis. Logis. Hanya kamu nggak punya ruangan hati yang cukup menerima kebenaran. Karena dunia makin sempit ruangan untuk menerima Injil. Dan kamu terpengaruh Injil yang salah. Dari banyak gereja yang keliru dan suara dunia yang materialistis. Anda tidak punya ruangan cukup.
Jadi kalau ada orang baru, dia tidak punya ruangan yang cukup mendengar khotbah ini. Tapi coba yang tiap hari, wah amin, amin. Kalau khotbah saya kurang keras, bilang gini, Pak khotbah hari ini gak keras. Dia mintanya yang keras. Dia gak mau bubur, maunya apa? Bacang. Bagus loh. Sekalian lemper loh. Bagus saudaraku. Keangkuhan hidup itu kehormatan. Ibu-ibu yang pakai tas yang mahal, sengaja mereknya taruh di depan sini. Dia begini, sengaja begini. Apa kabar Bu? Saudara, itu kan keangkuhan. Keangkuhan. Dulu kan orang yang pasang emas di gigi. Bukan tidak boleh kalau itu memang untuk ini. Tapi ini untuk apa? Biar bagus. Akhirnya kalau ngomong biar orang tahu ada emas gini. Apa kabar? Baik-baik ya. Kabarnya gimana? Sorry kalau ada yang giginya emas. Jangan dicopot diganti. Tetaplah di situ. Sebagai kenang-kenangan. Kenangan masa kamu hidup dalam dosa. Sekarang udah terlanjur dipasang gigi emas. Enggak apa-apa. Cuman saya kasih tahu ya. Nanti kalau mati gigi emasmu tetap ke bawah di tanah. Kecuali ada maling buka kuburanmu. Copot gigi emasmu. Besoknya baru keluargamu tahu. Tengkorak tak bergigi. Tengkorak ompong. Waduh, kalau Pak Eras gue deg-degan aja Pak. Gue disinggung sana tiung sini. Enggak. Harus mengerti jiwanya. Enggak salah pakai berlian. Memang Tuhan kasih emas itu kan untuk dipajang di tangan. Enggak masalah. Tapi jangan Mbak Citra diri. Jujur loh, perempuan pakai kalung sama enggak beda. Pakai kalung tuh looking more beautiful. Pakai ini juga kelihatan cantik. Enggak salah. Tapi sengaja tuh, wah kasih satuan. Kenapa enggak yang pantas? Itu keangkuhan hidup. Jadi pejabat itu mesti bagi anak-anak Tuhan yang berpolitik. Anda boleh berpolitik. Kalau pejabat itu anjing, otaknya rendah, maunya duit gigit orang, negaranya rusak. Harus ada anak-anak Tuhan yang bermental manusia. Manusia Allah yang jadi pejabat. Jadi jangan berpikir, wah Pak Eras anti politik. Wah saya dukung Anda jadi politisi. Tapi jangan jadi anjing yang menggigit, yang bermental rendah. Saya dukung Anda menjadi orang-orang yang membela kebenaran. Amin. Gitu. Tapi bukan untuk nilai diri. Nah, kali ini saya baru bicara soal penampilan, saudaraku. Ya, oke, teruskan. Bukanlah berasal dari Bapa. Bukan berasal dari Bapa keangkuhan hidup itu. Terus. Melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, keinginan dunia akan lenyap. Dan semua yang dihasilkan dari keinginan dunia akan lenyap. Terus? Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, yang melakukan kehendak Allah, yang melakukan kehendak Allah, orang yang ikut Tuhan Yesus artinya prinsipnya sama, makananku melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya. Terus? Tetap hidup selama-lamanya. Saya mengajak Anda hidup. Sungguh tulus saya mengajak saudara hidup. Saya rasanya baru menjadi pendeta yang bertobat 5 tahun belakangan ini, 6 tahun paling lama belakangan ini. Kalau seandainya dari dulu saya tahu, saya pasti lebih banyak merubah orang, saudaraku. Saya pasti lebih banyak memberi inspirasi rohani yang murni, yang mengubah orang. Tetapi saudaraku, ini belum terlambat sama sekali. Saya masih punya waktu untuk membenahi diri. Membenahi diri dan membenahi orang lain. Kekekalan itu dahsyat. Orang yang melakukan kehendak Allah akan dimuliakan. Keinginan mata artinya apa yang dilihat, yang dipandang menarik hati dan bisa memberi kesenangan.
diingini dan diusahakan untuk dimiliki. Perhatikan seperti Hawa ketika melihat buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat di Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6. Menarik. Dipikir akan memberi pengertian, membahagiakan, menyenangkan. Praktek hidup seperti ini yang ditakutkan oleh Paulus terjadi dalam hidup jemaat. 2 Korintus 11 ayat yang ke-3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada pikiran Kristus. Kamu disesatkan dari kesetiaan yang sejati. Ada kesetiaan semu. Orang merasa setia karena tetap jadi Kristen dan ke gereja, tapi ada kesetiaan sejati, yaitu, teruskan, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Ini saudaraku, berkaitan. Pikiranmu jangan ditujukan kepada dunia dan mengharapkan dunia bisa memberikan kebahagiaan, kesenangan, saudaraku. Dalam doa saya berkata, Tuhan, kedatangan-Mu yang kuharapkan. Aku hanya merindukan Engkau. Aku taruh seluruh kebahagiaanku hanya di dalam Engkau. Aku takut kalau aku menoleh ke belakang. Bantulah, tolonglah aku Tuhan. Supaya pertemuan denganmu itulah yang paling kurindukan. Saya maksa diri. Kalau enggak maksa enggak bisa. Irama diri kita sudah rusak. Irama jiwa kita sudah rusak. Kalau anak-anak muda sulit menerima hal ini, orang-orang tua harus tidak sulit. Kita enggak lama hidup, Pak. Berpikir realistis. Belum tentu bulan depan kita masih hidup. Paksa, Tuhan, kebahagiaanku hanya Engkau, Tuhan. Aku taruh seluruh pengharapanku hanya Engkau. Kebahagiaanku hanya ketika aku bertemu dengan Engkau dan Engkau bawa aku ke surga. Paksa. Dan itu benar. Katakan amin. Yang tadi saya katakan ini makanan enak. Enak benar. Tapi aku tahu ini membahayakan untuk aku. Aku mampu ini. Ini yang enak. Sampai kita bisa menikmati yang baru ini. Saudara mengerti ini? Nggak ada ruginya. Kalau kita merindukan Tuhan dengan benar. Dan Tuhan pun tahu kita merindukan Dia. Betapa kita menjadi kekasihnya. Tuhan tahu kita bukan monyet. Monyet hanya perlu pisang dan jalan dari dahan ke dahan. Tuhan tahu kita perlu makan, minum. Ruangan yang ber-AC, mobil yang tidak mogok. Tuhan pasti memenuhinya dan Dia berjanji. Bapamu tahu kamu membutuhkannya. Amin, saudaraku. Nggak rugi, saudaraku. Pengharapanku hanya Engkau, Tuhan. Aku taruh di tangan-Mu, Tuhan. Paksa dirimu. Sampai irama hidupmu. Irama betul-betul merindukan Tuhan. Hanya harimu, Tuhan. Hanya harimu, Tuhan. Hanya harimu, Tuhan. Yang selalu ku nantikan. Semua harapanku, ku taruh kepadamu. Ku taruh kepadamu. Besar sukacitaku. Ku memandang wajah-Mu. Ku memandang wajah-Mu. Takkan ku harap lagi. Takkan ku harap lagi. Bahagia dunia ini. Semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaan-Mu. Itu segenap hidupku sekarang dan selamanya. Saudara, percaya enggak? Pasti Anda percaya bahwa kalau Anda merindukan Tuhan,
Tuhan tahu kita merindukan Dia. Sekarang manusia saja kalau jatuh cinta kepada kita, merindukan kita, adore. I adore you. I know that you adore me. Mendambakan. Kita rasa. Betul nggak? Tuhan juga tahu. Maksa sampai irama kita adore Him. Kita irama merindukan Dia sampai dirasakan Tuhan. Luar biasa, saudara. Orang yang mengalami Tuhan, mengenal Tuhan, mengalami Tuhan real itu, saudaraku, pasti dia semakin sungguh-sungguh mau menjadikan Tuhan senang. Menyenangkan Tuhan. Making His smile. Making God smile. Membuat senyumnya Tuhan. Kapan itu? Satu, waktu kita punya kesempatan berbuat dosa tapi kita tidak melakukannya. Anda tidak bisa menyenangkan Tuhan kalau hanya tidak berbuat dosa. Tapi ketika punya kesempatan Anda tidak melakukan, you make Him smile. You make His smile. Anda membuat senyumnya. Amin. 2. Waktu Anda dalam keadaan terdesak, terjepit, tapi saudara-saudara tidak mengutuk siapapun, tidak menyalahkan siapapun, tidak menyalahkan Tuhan, tetap mengucap syukur bahwa semua dalam kontrol kendali Tuhan. Anda menyenangkan Tuhan dan Anda membuat making His smile. Amin. 3. Pada waktu Anda dizalimi, disakiti, dilukai orang, Anda tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. You make His smile. Jadi kalau ada orang lagi menjadi saudara, kesempatan membuat His smile. Jangan begini, Tuhan ini orang duri dalam daging. Duri ikan pari. Tuhan kenapa engkau gak bunuh dia Tuhan? Dia menyengsarakan aku. Dalam nama Yesus mati bulan ini. Loh, justru dia diadakan untuk making His smile. 4. Pada waktu Anda punya kesempatan membela Tuhan tanpa batas. Bahkan ketika Anda tidak punya kesempatan, Anda mencari kesempatan. Ketika Anda tidak punya kesempatan untuk membela Tuhan, Anda mencari-cari kesempatan, mencari-cari peluang untuk membela Tuhan. You make His smile. 5. Ketika Anda merindukan Tuhan, Tuhan akan datang di awan-awan permai, saudaraku. Tuhan akan datang di awan-awan permai, saudaraku. Dan Dia akan menemukan orang-orang yang akan dimuliakan. Tuhan tahu waktu kita merindukan Dia. Robah hidupmu. Robah peta hidupmu. Temukan Tuhan. Jangan cari kehormatan manusia. Suatu hari ketika Tuhan datang di awan-awan permai, Dia akan mendapati orang-orang yang sungguh-sungguh mencintai Dia dan membuat senyumnya akan dimuliakan bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan Bapa di sorga. Inilah waktunya, saudaraku. Jangan tunda. Amin.